Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku kelas 9. Untuk pertemuan hari ini kita akan mulai di bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang, ya, ini judul yang akan kita bahas di bab 2, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan bahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi pernah kita bahas waktu kalian kelas 8 di semester 1. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan tentang olahan pangan setengah jadi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan keuntungan olahan pangan setengah jadi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis olahan pangan setengah jadi dari perikanan. Kemudian yang keempat, yaitu siswa dapat menjelaskan jenis olahan pangan setengah jadi dari peternakan. Ya, ini yang tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kita lihat apa pengertian dari olahan pangan setengah jadi. Nah, apa itu anak-anak olahan pangan setengah jadi? Ya, olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Ya, berarti artinya kita mengolah dari bahan yang mentah menjadi bahan pangan setengah jadi. Ya, yang belum bisa dikonsumsi, yang belum bisa dimakan, tetapi bahan ini sebagai bahan baku pangan selanjutnya. Ya. Nah, kira-kira kenapa kok olahan pangan mentah menjadikan bahan pangan setengah jadi? Keuntungannya apa? Ya, kita lihat keuntungan dari olahan pangan setengah jadi. Ya, yang pertama, ya, satu, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Ya, tadi sudah saya sebutkan sebentar tadi. Yang nomor 2, dapat diperjualbelikan antar daerah atau dapat diekspor. Kemudian yang ketiga, aman dalam distribusi. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Yang ketujuh, tahan lama dan lebih kuat di segala cuaca. Ya, ini adalah keuntungan mengapa kok bahan pangan mentah dijadikan bahan pangan setengah jadi. Ya, kita lihat yang sesuai dengan judul tadi, olahan pangan setengah jadi yang dari perikanan dulu. Ya, ini jenis-jenis olahan pangan setengah jadi bahan ikan. Yang pertama, ya, kita lihat adalah filet ikan. Apa itu filet ikan? Ya, filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Nah, itu disebut dengan filet ikan. Kita lihat ini yang kalian saksikan cara orang untuk memfilet ikan.
Nah, ini kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi flat ikan ya, ini dari yang perikanan. Yang kedua adalah surimi. Apa itu surimi? Yaitu daging ikan yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Ya, ini berarti biasanya dibekukan ya. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini dari daging ikan yang dibuat seperti pasta atau dihaluskan. Ini dikemas seperti ini ya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari surimi. Ya, ada juga yang sering kalian saksikan di daerah kita, daerah Bunang. Apa itu anak-anakku? Ikan asin ya, ikan asin itu juga merupakan olahan pangan setengah jadi ya. Nah, ini pasti anak-anakku tahu semua. Ya, bahkan sekarang ada yang ikan asin yang diekspor. Ya, ini ada ikan teri asin, kemudian ada cumi asin ya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari olahan pangan bahan pangan setengah jadi yang dari perikanan. Ya. Kemudian kita lihat yang dari daging. Ya, jenis olahan pangan setengah jadi dari daging. Apa itu? Daging dari daging ayam. Ya. Kalau daging ayam bisa kita buat menjadi olahan bahan pangan setengah jadi, misalnya dibuat bakso ya, grindingannya itu ya, kemudian dibuat filetnya, filet daging ayam yang kemudian dibekukan, kemudian ada yang dibuat menjadi sosis, terus dibuat menjadi nugget ya. Nah, ini adalah dari daging ayam ya. Kemudian ada yang dari daging sapi. Contohnya apa? Dari daging sapi ini dibuat menjadi apa? Menjadi dendeng. Dendeng sapi. Kemudian ada yang menjadi yang diasap ya. Sapi, daging sapi yang diasap ya. Ini yang dikemas seperti ini, bisa diperjualbelikan. Kemudian ada yang dibuat bakso ya, kemudian dibuat kaldu sapi ya, kemudian ada yang dibuat sosis, kemudian ada yang dibuat menjadi kornet ya. Ini adalah contoh-contoh daging sapi ya. Ada juga anak-anakku yang termasuk dari peternakan ya. Kita lihat adalah dari hasil olahan pangan jadi dari peternakan unggas ya. Ini bisa kita lihat ada telur asin, kemudian ada telur bakar ya, ini yang dari Brebes ya. Ini adalah contoh-contoh bahan pangan jadi dari peternakan ya. Itu yang materinya hanya sedikit ya, karena materi di bab 2 memang hanya sedikit, hanya mengulas tentang bahan pangan setengah jadi dari peternakan dan perikanan. Ya. Seperti biasa di akhir pertemuan saya memberikan tugas, ini tugas portofolio kedua ya. Karena ini bab 2 maka ditulis tugas portofolio kedua. Ya. Yang kalian tugas nomor 1 yaitu mencari contoh satu saja hasil produk olahan pangan setengah jadi. Satu saja. Boleh dari peternakan atau boleh dari perikanan. Satu saja ya. Misalnya tadi filet daging ayam misalnya. Ya. Kemudian dendeng daging sapi misalnya ya. Nah, itu satu contoh. Kemudian yang kedua
bagaimana cara membuat produk olahan pangan yang dari nomor 1? Contohnya, bagaimana cara membuat telur asin misalnya. Atau bagaimana cara membuat dendeng sapi misalnya. Ya, berarti yang nomor 1 satu contoh, yang nomor 2 cara pembuatannya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan japri saya lewat WA. Ya, saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.